mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap wajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Kemanakah dapat pergi menjauhi Tuhan. Berlari mendaki ke
sehari semakin melekat denganmu. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau sangat baik. Kami bersyukur Engkau sangat-sangat baik. Haleluya. Terima kasih. Kami yakin Kau ada di sini. Oh, Kau nyata di sini. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur. Oh, terima kasih pagi hari ini. Kami boleh ada di sini menghampiri Engkau. Karena Engkau ada di sini bersama-sama dengan kami. Bersyukur kami dapat memandang Engkau. Tuhan, kamilah hasil dari pekerjaan. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami, melepaskan kami dari dunia ini. Engkau terus mengerjakan pekerjaan-Mu dalam kami, membebaskan kami dari segala hal yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini biar kami boleh bersama-sama kembali makan dari kebenaran firman, minum daripada sungai kehidupan yang adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Firman-Mu menguduskan kami, perkataan-perkataan-Mu membangkitkan kami, perkataan-perkataan-Mu membawa kami masuk ke zaman yang baru. Terima kasih. Perkataan-perkataan-Mu mentahirkan setiap kami. Di dalam perkataan-Mu ada hidup, ada terang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur boleh mengenal Engkau sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari silakan Kau menyampaikan isi hati-Mu bagi kami lagi pagi hari ini. Kami bersyukur. Engkaulah hidup kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menikmati Engkau. Kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau nyata di hidup kami. Terima kasih. Terima kasih untuk belas kasihan. Terima kasih buat kasih. Oh, terima kasih untuk segalanya yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Halo, selamat pagi semua. Shalom. Samosnya. Shalom semua. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan.
Aman, Kak? Shalom, Pak Dedi, apa kabar? Halo Pak, kabar baik, sehat. Sehat. Ada yang mau cerita pagi ini? Belum dulu Pak. Kok belum terus? Masih sibuk di ini. Gimana kerjaannya? Iya biasa lah, Si seperti biasa. masih jalan? Masih Jualannya masih lancar? fluktuatif. Gimana? Fluktuat. Fluktuatif. Oh. Hari ini lancar, besok kurang lancar. Iya fluktuatif dia. Oke, baik Tuhan. Yang lain ada mau cerita? Mak Tian, ada mau cerita? Di mana hatinya sudah tenang? Tenang sih Pak. Tenang sih, itu nggak tenang. Cerita ya, berbagi ya. Ya. Bagi pengalaman bersama Tuhan ya. Kan berbagi kemarin. Nah, waktu firman yang 1 minggu ini, 1 minggu kemarin itu pas masuk malam itu gimana ya, terkesan gitu. Waktu itu kami ada di PT itu berkumpul-kumpul yang udah tua-tua lah. Terus yang udah lama masuknya kayak gitu. Oh, senior lah. Senior apa udah berumur gitu. Oh, iya. Terus mereka bercerita, ada yang udah bikin rumahnya di kampung, terus ada yang udah bikin kayak gini. Terus aku diam aja gitu. Terus dibilang, ada yang bilang sama aku, kok di antara mereka itu, ya mereka itu sering ibaratnya MC lah, sakit lah, gimana gitu kan. Terus saya tuh bilang gini, kamu tuh jarang ya yang namanya ini MC apa gimana katanya. Kok semangat ya, apa kamu suka kali kerja di PT ya kan? Enggak, saya enggak suka kerja di PT, saya sukanya kerja di ladang Tuhan, aku bilang gitu. Bukan di PT yang suka, tapi saya menikmatinya ya ini, aku bilang. Terus kamu nanti ada rencana mau pulang ya, kalau nanti ini pulang kemana ya, kalau udah dijemput ya pulang, aku bilang kayak gitu. Jadi mereka tuh mereka tanya, aku jawab yang ini, tapi tujuannya mereka kayak kampung gitu kan. Kamu tuh ditanya ini, iyalah, terus saya nggak ada bikin investasi di kampung kayak kalian, gue bilang. Semana. Ini kalau nanti nggak dipikirkan hari tua gimana dong? Saya kutip lagi bahasa Bapak itu. Gimana kalau hari ketutup dari hari muda sampai hari tua, nah saya tuh ada di tangannya, aku bilang gitu. Aku kutip lagi bahasanya, nggak mungkin dia sehari tua saya nggak dikasih makan, dia nggak, berarti nggak ini dong, aku bilang. Nah, kok kayak bukan kayak gitu ceritanya. Terus gimana, aku bilang. Ibaratnya udah ada investasi di kampung. Oh enggak, saya memberikan investasi di surga, aku bilang. Tapi jawabnya ekspres kayak gitu. Terus, kok iya ya, kok kamu ini ya, nggak ada ya, kok masih ibaratnya bersemangat di PT terus. Udah dibilang tadi nggak ada bersemangat di PT, bersemangat di kerja ada Tuhan. Terus saya mengalami kayak gini ya, mungkin kalau berkat Tuhan itu kalau kita alami harus hal yang luar biasa ya. Saya mengalami hari kemarin,
pas 1 minggu itu aku bilang kayak gini, "Ih Tuhan aku udah kangen ya ikut Zoom kok di radio terus," gitu. Tapi tiba-tiba hari Jumat, aku inilah ya, masuk jam 9 lah kayak gitu, baru aku ikut Zoom lah sama anak-anak. Tahu-tahunya dikerjain. Internet lelet terus, nggak bisa ini, mati hidup, loh nggak bisa kayak gitu. Aduh, masuk radio lah biar pergi kerja lagi, terus kerja lagi nggak jadi, Zoom-nya itu lewat Zoom sampai jam 9. Apa ya kok bisa kayak gini ya, dibilang kangen kok malah dikerjain, aku bilang. Ya sudahlah, tapi biasanya kalau masuk malam itu udah jam 4 itu kayaknya sentuh badan ke dinding aja udah ngantuknya minta ampun gitu loh. Tapi inilah kesetiaan kita untuk ada respon kayak dibilangnya itu, kita kasih sedikit aja hati clue-nya kepada Tuhan itu, sungguh-sungguh sedikit aja, dia ikut campur gitu kan. Ya udah nanti tadi malam, saya tuh nggak ada respon lagi karena kemarin itu saya bilang, "Aku kangen jumlah kok ikut ini," tapi malah dikerjain, nggak bisa, internetnya nggak bisa, kuotanya nggak bisa, kok nggak ada kuota gitu. Biasanya ini lancar gitu, tapi nggak tahu entah internet gimana, kok mati. Udah pulanglah aku jam 4 itu nanti ya, aku berpikir kayak gini, sebelum aku mikir kayak gini, kok aku masih kangen kayak gitu rasanya sama ini Zoom-nya gitu. Kayak masih ada yang aku masih mendapatkan kayak gitu. Setelah itu pulang aku jam 4 itu, jam 4 pagi aku pulang, nanti kalau ikut Zoom nanti aku ngantuk, malu lah ya pikirku. Ternyata malu, terus saya duduk gitu loh. Saya udah pikirnya itu kangen dulu, tapi belum mikirkan ini, cuman hati kan rindu gitu. Aku duduk sampai selesai, udah sadar, oh iya ya, nggak ada ngantuk sedikit pun. Tadinya aku bilang, nanti aku kalau duduk ngantuk, pasti kalau ini kayaknya pasti ngantuk. Tapi udah sampai selesai, aku rasanya sadar gitu, nggak ada ngantuk sedikit. Ya ampun ya Tuhan ya, ternyata kayak ginilah hatinya. Kalau kita itu rindu sedikit memberikan hati itu kepada Tuhan itu, sengantuk apapun dia bekerja atas kita. Dia akan bekerja dan memberikan hati yang nyaman gitu. Udah baru sadar, baru aku bilang gini, nggak ada ngantuk ya dari tadi ya. Padahal aku dengan tadi malam udah gimana kayak gitu, udah nggak tiduran semalam, udah kayak gini. Kemarin juga udah pas hari Jumat itu ngantar anak-anak itu kok waktunya sempit-sempit kali, nggak tidur semalaman, nggak tidur sehari gitu. Tapi Tuhan itu di mana kita rindu dan memberikan semangat buat Tuhan itu pasti Tuhan bekerja untuk kita. Itu aja Pak. Puji Tuhan. Oke. Kesaksiannya membangunkan. Itulah pengalaman. Mengalami firman sebetulnya. Mengalami perkataan Tuhan gitu. Jadi bahkan Tuhan membuat supaya kita itu tidak terlena gitu di dunia ini gitu. Tuhan sedang menghukum dunia ini sebetulnya. Jadi ketika hampir selesai dengan kita gitu kan dimulai dari rumah Tuhan katanya ya. Jadi itu secara umum ya, secara global gitu. Kita akan menghadapi seperti dikatakan kemarinnya, dengan tenang katanya kan, akan ku nantikan gitu. Coba kita buka dulu ya. Habakuk 3 ayat 16. Habakuk 3 ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. . Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan.
yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudara, itu kan, ini saya sampaikan kapan ya? Hari Minggu ya. Ini langsung istri saya ngalamin gitu. Nggak ada ini sebetulnya, nggak ada apa gitu kok tiba-tiba kemarin gitu. Wah, sepanjang hari rasanya gimana gitu. Saudara, ketika kita dihakimi oleh Tuhan gitu, bukan karena dosa kita gitu. Karena sebetulnya kalau kita terus bicara masalah dosa, kesalahan kita, apa saja gitu. Selagi kita masih melekat dengan dunia ini gitu ya, maka si jahat atau roh-roh jahat yang memang itu miliknya dunia ya, maka dia akan terus bermanifestasi gitu. Bahkan sebetulnya ketika kita datang kepada terang Tuhan, justru dia itu akan ditampilkan gitu. Akan dimunculkan. Yang kasihan sebetulnya adalah orang yang tak berdosa. Ngerti maksudnya ya? Yang tak berdosa itu adalah justru yang ditutupi. Ditutupi dengan apa? Dengan berusaha menjadi tidak berdosa. Sudah baik gitu. Kenapa pemuda kaya itu tidak punya kekuatan untuk datang kepada Tuhan? Kenapa dia pulang dengan sedih? Karena dia itu tidak berdosa. Dia tidak marah-marah. Dia tidak melakukan hal-hal yang lain karena apa? Dia sudah melakukan Taurat. Sehingga ya dia tidak berdosa. Kan dia bilang sejak muda aku melakukan. Jadi dia tidak berdosa. Sehingga saudara justru dia tidak bisa menemukan Tuhan. Jadi sebetulnya alasan Tuhan mengutuk manusia sebetulnya supaya mereka itu bisa menemukan Tuhan. Sebetulnya begitu. Jadi alasan kan kalau kita hidup dalam berkat, maka berkat itu pasti datang kepada kita. Oke? Tetapi kalau kita itu terkutuk, maka kerjaan kita pasti apapun itu pasti boleh dikatakan itu seret lah. Itu kan pelajaran di masa lalu. Makanya ketika dikatakan pilihlah kutuk atau berkat gitu. Oke. Nah, saudara, ketika manusia terkutuk itu, jadi sebetulnya kutukan Tuhan itu tetap esensinya itu adalah kasih. Jadi saudara, ketika seseorang itu tidak berdosa, kalau seseorang itu berdosa saudara, dia akan datang kepada Tuhan. Supaya
dia dilepaskan dari dosanya. Itu sudah pasti. Kalau seorang yang sudah mengenal Tuhan. Makanya pemungut cukai yang masuk ke bait suci itu memukul-mukul dirinya. Dia mau lepas dari pekerjaannya tapi tak bisa. Maka dia itu setiap kali datang ke bait suci. Jadi walaupun dia harus bekerja terus itu sebagai pemungut cukai. Tapi itu justru yang membuat dia datang ke bait suci. Sambil memukul dirinya. Karena dia tidak tahu bagaimana caranya lepas. Tapi saudara, di hadapan Tuhan, dialah yang dibenarkan. Oke? Dialah yang dibenarkan. Jadi saudara, esensi daripada Tuhan itu sebetulnya adalah kasih. Ketika dalam satu keadaan, kita itu mulai dalam suatu keadaan yang nyaman. Nyaman itu gini, saudara. Kita itu rasanya sudah sukacita, gitu. Bahagia, nggak ada beban lagi lah. Gitu. Sekali lagi, saudara, Tuhan itu akan mengizinkan situasi supaya kita itu bisa mendapatkan Tuhan lagi atau mendapatkan hidup kembali. Maka diizinkanlah keadaan-keadaan yang membuat kita itu seperti hampa lagi. Bahkan saudara pasti nanti suatu saat akan merasakan begitu. Akan merasakan yang namanya kok semakin mengasihi Tuhan, kok rasanya seperti hampa gitu. Kok kayak kemana kerinduan yang kemarin? Kemana yang ini? Kemana? Seperti yang Tuhan katakan, seperti mau mati rasanya. Seperti mau mati rasanya itu, saudara, bukanlah terhadap kematian secara jasmani. Tetapi seperti nggak mau hidup lagi gitu. Seperti mau mati rasanya. Kita coba cek gitu dalam hidup kita, tidak ada masalah gitu. Apa yang sebelumnya mungkin menghambat kita dalam hadirat Tuhan, nggak ada masalah. Pengertian kita tentang Tuhan, tentang kita sudah diampuni, Dia Bapa kita sudah. Tapi kenapa ada ini? Kenapa ada perasaan ini? Kenapa ada perasaan jengkel? Kenapa ada perasaan? Nggak tahu, kita nggak tahu dari mana. Saudara, kalau di waktu yang lampau mungkin kita terus berusaha menjaganya dengan sekuat tenaga kita. Mungkin kita akan bisa menemukan lagi. Tetapi saudara,
Kalau kita terus melakukan hal yang seperti itu, maka kita tidak bisa melihat Tuhan itu benar-benar bekerja di dalam kita. Bahwa ternyata Tuhan yang bekerja, bukan kita. Benar-benar dia seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bahkan saudara, kita telah sering sekali menghalangi dia bekerja di dalam kita. Oleh karena kita masih ingin kerja terus. Ketika kita tahu bahwa kita mesti menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan, maka pasti akan terjadi kehambaran dalam mengasihi Tuhan. Pasti. Karena apa, saudara? Karena segala sesuatu yang lain di luar dia sangat dibenci oleh dia. Jadi saudara, yang benar menurut dia hanyalah dia. Nggak ada yang lain. Jadi ketika ini saudara bukan masalah dia itu jadi seperti egois, bukan. Karena dia lebih tahu semuanya. Jadi saudara, ketika kita menjadi mandiri, suatu saat pasti kita akan berontak terhadap dia. Saya saudara dalam beberapa hari ini lah ya. Lagi ketika kemarin ya tentang yang Sevanya itu ya. Sebelumnya juga merasakan. Karena setiap hari suka memperhatikan ini saudara. Bagaimana sih pekerjaan Tuhan di dalam diri saya. Karena memang itu selalu kayak gaya hidup lah gitu. Dari dulu gitu. Karena memang seperti yang saya katakan, mengenal yang namanya bagaimana hadirat Tuhan. Karena saudara, ya tidak secara kebetulan pernah menjadi pendoa syafaat, pernah penjaga menara, pernah memimpin menara, pernah jadi pemimpin doa, banyak mengalami. Jadi berbagai macam jenis tentang kehadiran Tuhan. Jadi termasuk istilahnya menghabiskan waktu saya di sana. Ya. Nah, sehingga saudara itu membuat satu kebiasaan menjadi seorang perenung, merenungkan perjalanan. Sekaligus melihat. Jadi begitu mengetahui kebenaran misalnya tentang cloning Yesus, begitu mengetahui pelajaran tentang bahwa Tuhan tinggal dalam kita, lalu Tuhan mengetuk pintu rumah kita, gitu ya. Ketika roh kita dibawa, gitu, dirampas katanya gitu ya, dibawa ke sorga, gitu kan, dibawa ke tahtanya, gitu. Itu semua seperti nyata. Ya, seperti nyata sekali. Dan hal itu membuat imajinasi saya kuat sekali. Jadi sampai-sampai saudara, karena imajinasi saya kuat gitu, itu saya nggak punya karunia penglihatan,
tapi bisa seperti melihat. Jadi bukan karena karunia penglihatan. Saya ceritakan kemarin yang bagaimana saya masuk, itu yang waktu sakit itu ya. Beberapa kali. Itu adalah karena imajinasi yang kuat. Merenungkan Tuhan. Makanya saya bisa menjelaskan tentang apa itu menyembah berhala. Kenapa dikatakan orang walaupun dia menyebut Yesus, menyembah Yesus, memuji Yesus, tapi sebetulnya menyembah berhala. Itu karena apa, saudara? Itu karena hasil perenungan itu, saudara. Ketika merenungkan itu, lalu tiba-tiba mendengarkan satu perkataan. Bahkan kalau durasinya sekarang ini lebih sering. Kalau dulu, saudara, itu hanya ketika menulis, gitu ya. Ketika kita pertama kali belajar mendengar suara Tuhan, jadi menulis. Kalau pada waktu itu, saudara, karena masih awal gitu, itu campuran antara suara hati kita dengan suara Tuhan masih sulit membedakan. Tetapi dalam perjalanan berikutnya, karena mau terus gitu, mengizinkan Tuhan. Jadi ketika saya mengatakan bahwa Tuhan sudah datang kedua kali, berani mengatakan itu bukanlah latah. Bukan. Tapi karena benar-benar merenungkan dan menguji setiap waktu. Di dalam hati saya diam-diam gitu. Tapi cara saya menguji ini bukan begini, bukan kayak orang Farisi. Orang Farisi itu mengatakan sesat. Itu membabi buta gitu. Karena mereka punya kepentingan. Karena orang Farisi ini takut mereka kehilangan pekerjaan mereka. Karena kan pada waktu itu, saudara, mereka jadi mereka mendoakan orang juga, saudara. Mendoakan orang, ya melayani firman, menyampaikan firman yang ada di Taurat itu, saudara. Mereka buat itu. Mereka bisa menceritakan mungkin, wah, tujuannya dia bicara begini. Mereka bisa menjelaskan tentang Tuhan. Menurut Alkitab. Dan mereka terus, memang rasanya setiap hari mereka itu hidup oleh firman. Sehingga, saudara, ketika Tuhan itu sendiri, ketika ada seseorang menjelaskan sesuatu yang berbeda dengan pemahaman mereka. Jadi mereka itu seperti ada satu dewan gitu. Mereka sering kumpul. Jadi mereka itu sudah punya aturan-aturan baku gitu. Dan itu sudah menjadi pekerjaan mereka, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, pekerjaan seorang imam atau seorang hamba Tuhan itu populer sekali. Karena imam. Jadi sangat dihormati gitu. Karena apa? Orang datang ke bait suci, ya mau dilayani. Jadi mereka itu memberikan aturan-aturan gitu. Nah, manusia itu lebih suka diatur. Lebih suka, pokoknya udahlah buat aturan-aturan bagaimana menyembah Tuhan. Bagaimana memuji Tuhan. Bagaimana sebetulnya firman Tuhan. Pokoknya manusia itu tidak berani
tidak berani mengikuti Tuhan yang tidak kelihatan. Itu sudah jadi sejak awal orang Israel gitu. Makanya mereka minta raja. Sampai bayangkan saudara, mereka itu rela raja mereka itu menindas mereka. Saudara, di daerah Jawa itu kan terkenal yang namanya abdi dalam itu. Mereka rela gajinya berapa gitu ya. Yang penting mereka mengabdikan diri mereka kepada raja. Saudara, hal itu sangat menyedihkan hati Tuhan sebetulnya. Jadi sebetulnya Tuhan sudah ingatkan mereka melalui Samuel. Nanti raja kalian akan menindas kalian. Akan mengambil anak-anak kalian untuk dipekerjakan di istana. Sudah dibilangin seperti itu. Sehingga begini saudara. Konsep manusia tentang Tuhan itu jadi lari jauh sekali. Makanya ketika Tuhan bilang bahwa Allah itu adalah Bapaknya, itu sangat mengganggu. Padahal tahukah saudara siapa yang bilang itu? Yang bilang itu adalah Allah sendiri. Yang mereka sebut sebagai Yahweh. Jadi yang ngomong itu Allah itu sendiri, bukan Yesus sebetulnya. Kalau kita mau coba ini kan ya satukan. Jadi yang mereka lawan itu Tuhan Yahweh sendiri yang mereka sembah itu. Yang mereka pelajari sebagai Tuhan. Jadi saudara, ada satu hal yang kadang-kadang saya ini ya. Ketika ada seseorang, saudara. Saya kadang-kadang kalau cerita ini, saudara, saya nggak sanggup. Nggak sanggupnya begini, saudara. Nggak sanggupnya adalah karena saya manusia. Kita manusia. Ketika mengucapkan perkataan Tuhan, saudara. Kadang-kadang kan kita nggak sadar. Saya nggak sadar, misalnya. Bahwa ternyata saya sedang mengucapkan Tuhan yang berbicara melalui saya, misalnya. Bukan via lagi, Tuhan sendiri. Itu saudara saya kadang-kadang begini saudara. Saya jadi ingat kekurang ajarannya Musa. Di sini ada satu rasa gentar. Adalah lebih baiklah. Suruhlah yang lain. Enggak mau. Dan perasaan berontak terhadap Tuhan itu, saudara, dalam hal seperti ini, itu jadi kerasa kuat. Gitu. Saya langsung ingat gitu ketika mengalami hal yang saya bilang awal-awal itu. Saudara jadi takut terhadap saya, bahkan mungkin mencap hal yang jelek terhadap saya. Teman-teman meninggalkan gitu. Bahkan ya saya sendiri pun ya memang tidak tahu pergolakan yang terjadi di dalam diri saya. Dan
Saudara ingat kan waktu itu kan masih segar sekali. Ketika seorang melawan Tuhan yang kelihatan, saudara, itu fatal akibatnya. Jadi termasuk diri saya sendiri. Jadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang nyata ini, itu membuat kita mengerti bahwa kedaulatannya, otoritasnya, murkanya, itu menjadi nyata sekali. Itu sebabnya kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, saudara, berbeda dengan kedatangan Tuhan yang pertama. Jadi setiap orang akan melihat. Dan apabila anak manusia itu datang, apakah engkau tahan berdiri? Saudara, perkataan-perkataan Tuhan yang di dalam Alkitab itu, saudara. Ketika kita mulai menemukan yang namanya Tuhan yang kedua kali, Tuhan yang Maha Kuasa itu, maka saudara, ada satu kegentaran yang luar biasa. Tapi sekaligus juga begini, saudara. Ketika kita tidak menghormati dia. Jadi nggak begini lagi, saudara. Bukan lagi Tuhan itu seperti yang kita katakan itu di tempat yang tersembunyi. Sekarang dia nyata. Dan saya yakin, saudara, pasti belakangan ini pasti menemukan sesuatu dalam hati saudara yang rasanya itu deg-degan. Sebetulnya Zoom kita ini, saudara, itu sebetulnya hanyalah satu kita boleh saling meneguhkan di sini. Tetapi masing-masing kita punya Zoom sendiri dengan Tuhan. Itulah seperti yang dikatakan tadi kan, itunya rusak, jaringannya rusak. Sebetulnya dia mau kita sendiri. Itu sebabnya kan kemarin dibilang, ayo renungkan. Saudara, dia ketika saudara sekarang ini mendengarkan perkataan-perkataan ini, mungkin dari mulut saya, saudara masih melihat manusia. Kita sama dalam hal ini. Tetapi dia sangat hati-hati sekali dalam hal ini. Demi menolong saya juga. Dan bukanlah tujuannya, tujuan aslinya bukanlah berbicara melalui mulut saya ini. Tujuan asli. Tujuan aslinya adalah benar-benar sampai saudara merasakan Tuhan itu bicara sendiri dalam hati saudara. Dan saudara merasakan sendiri melalui mulut saudara Tuhan itu bicara. Sehingga semua mata akan melihat. Jadi semua kita ini mengalami yang namanya perjamuan kawin anak domba.
Itu masing-masing pribadi. Makanya dikatakan supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku satu. Jadi saudara, sekarang kita melihat Tuhan itu hanya satu. Tak ada tiga, tak ada anak, tak ada Bapa, tak ada Roh Kudus. Satu. Tetapi untuk mencapai ke sana, saudara, itu kita akan mengalami bagaimana jadi anak itu. Jadi makanya benar-benar kesatuannya itu adalah satu secara matematika. Benar-benar satu. Jadi itulah tujuannya selesai pekerjaan pengelolaan. Supaya mata saudara terbuka lagi. Jadi ketika dia katakan saudara, Tuhan sudah menghukum dunia ini. Nah, sementara kita tidak tahu bahwa ternyata kita masih melekat dengan dunia ini. Kita masih berusaha, berkatilah pekerjaanku. Berkatilah usahaku. Buatlah ini berhasil ya Tuhan. Kita masih memikirkan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Tapi yang kita pikirkan masih di dunia yang sedang diruntuhkan oleh Tuhan ini. Sama dengan diri kita tadi, yang tadi bilang itu. Kita masih memikirkan tubuh kita ini masih tubuh yang lemah. Kalau kita bekerja, kalau kita nggak istirahat gitu, yang kita pikirkan kita masih pasti ngantuk nanti. Itu dengan cepat gitu. Jadi begitu otak kita ini memerintah, kan otak kita distimulasi, kita pasti lemah. Karena apa? Karena kita sadar tubuh kita tubuh dosa. Kita belum mengalami yang namanya kebangkitan. Kebangkitan itu tahu artinya? Itu beralih dari tubuh daging, materi, menjadi tubuh kemuliaan. Jadi yang selama ini diajarkan tentang pengangkatan, itu hanya orang itu nggak ngalamin. Nggak ngerti apa pengangkatan. Cuman mereka latah ngomong tentang pengangkatan. Semua cerita di dalam Alkitab tentang Henok, tentang Elia, mereka sudah ngalami. Tapi mereka dulu tidak sadar, tidak tahu apa pengangkatan. Tidak ada yang mengajarkan kepada mereka. Tetapi tahukah saudara, semua pengalaman mereka itu adalah pengalaman kita. Jadi saudara, dengan mudah sebetulnya kita membangun di atas apa yang sudah dibangun para orang kudus. Karena apa? Karena kita bersama dengan mereka itu satu. Itu menurut firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak boleh gagal. Itu saudara mesti terbangun terus di dalam kita. Sehingga saudara, ketika hampir selesai pekerjaan pengelolaan ini saudara, maka orang yang terlambat, orang yang lambat itu saudara, itu akan seperti ditarik. Makanya terakhir itu dikatakan kan dirampas gitu. Makanya ketika istri Lot itu masih lihat ke belakang, dia itu menjadi tiang garam. Jadi ketika kita terus melihat ke belakang, ketika kita nggak berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah tinggal jauh, meninggalkan kita jauh. Disinilah saudara, kebaikan Tuhan itu. Kasihnya Tuhan itu. Belas kasihan Tuhan itu saudara. Itu ditunjukkan melalui murkanya. Melalui amarahnya.
Jadi saudara, sama saudara, ketika sama-sama kita menghadapi. Jadi saudara, ketika saya menceritakan ini saudara, menceritakan gejolak yang sedang terjadi di dalam diri saya, melihat penantian gitu. Kadang-kadang saudara, ketika menceritakan ini saudara, saya itu gimana ya, agak gentar juga gitu. Gentarnya begini, salahkah saya Tuhan ngomong seperti ini? Jangan-jangan ini gimana ya, menceritakan seperti ini, kalau menceritakan dari diri saya, itu kan satu kekejian di hadapan-Mu Tuhan. Tapi saya kan gak ngerti Tuhan. Untuk mengalami kesatuan dengan Engkau, aduh, siapa yang pernah ajarin saya? Siapa yang pernah cerita seperti ini? Siapa? Apakah ketika Tuhan datang kedua kali, dia itu hanya satu pribadi? Lalu di mana dia? Apakah Tuhan yang datang kedua kali, yang datang di Cina itu datang ke tempat kita? Datang ke sini? Lalu siapa yang menjelaskan? Adakah saudara pernah dengar hamba Tuhan bicara seperti ini? Atau saudara mungkin pernah baca buku seperti ini? Atau ketika mungkin saudara baca yang di gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Mungkin saudara baca gitu, saudara baca semua. Tapi apakah saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan yang berbicara di situ? Atau kalaupun saudara berjumpa dengan Tuhan yang berbicara menulis semua itu melalui mulutnya, apakah saudara punya kesempatan bergaul dengan dia? Hidup dengan dia, entah siapapun dia. Lalu bagaimana digenapi seluruh mata akan memandang dia? Terus kalau kita lihat satu pribadi, cuma mata memandang dia, katanya. Apakah kita mengalami persekutuan dengan dia? Apakah saya setiap hari bersama dengan saudara seandainya itu saya? Seandainya itu saya saja, apakah saya bisa? Apakah saya kan punya istri gitu? Bagaimana kalau saya berbicara dengan saudara yang punya suami? Saya berbicara kepada anak saya bebas. Apakah saya sebebas itu berbicara terhadap anak saudara? Tidak kan? Maksudnya apa saudara? Yang diinginkan Tuhan adalah jadi firman-Nya itu saudara tidak terpisahkan dari pribadi. Inilah yang saudara sendiri harus temukan dan renungkan setiap hari. Jadi yang menghakimi dia, yang menghakimi saudara, itu benar-benar ada di dalam saudara. Dan saudara akan mendengarkan itu. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan yang tidak kelihatan itu. Kalau saudara mulai merasakan kerinduan dia, itu Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang asli itu. Kalau dia mulai menenangkan engkau, ketika engkau lagi rasanya stres, lalu engkau bersandar, engkau merenungkan, tiba-tiba engkau merasakan sedikit saja. Itu Tuhan.
Itulah yang terus menuntun engkau, memimpin engkau kepada seluruh kebenaran. Makanya dikatakan begini, aku akan mengutus Roh Kudus. Dia tidak akan mengatakan sesuatu dari dirinya. Supaya kita tahu mana Roh Kudus, mana bukan Roh Kudus, mana roh iblis. Jadi yang dikatakan Roh Kudus itu adalah apa yang kukatakan, katanya. Seolah-olah kan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kan? Jadi itu bukan berbicara mengenai pribadi yang lain. Kalau kemarin, saudara, dengan pengajaran yang kemarin itu, saudara, tahu nggak kenapa saya bisa menjelaskan seperti ini? Kenapa bisa menjelaskan? Kenapa bisa dengan berani? Seolah-olah kan menyanggah. Kalau pengikut guru kita yang dulu mendengarkan ini mungkin, pastilah mungkin, wah dikatakan sesat terus. Padahal saudara tahukah saudara? Seandainya guru kita masih hidup, tentu dia akan strictly menjaga tubuh. Sekarang mereka semua terima. Dengan mudah, bahkan buat lagi statusnya lagi. Seandainya guru kita masih hidup. Mana mungkin mereka berani melakukan itu. Jadi, betulkah mereka murid daripada guru kita dulu? Enggak betul. Karena guru kita enggak seperti itu. Jadi saudara, ketika Tuhan mengajar sendiri, ketika dia bilang begitu saudara, bahwa mereka itu satu. Kesatuan yang sekarang ini saudara, yang sedang saudara dengar, itu berbeda dengan yang diajarkan guru kita. Walaupun guru kita seperti bilang betul tentang Tritunggal itu gitu ya. Tapi menjadi 3 pribadi itu sesuatu yang benar-benar saudara, yang benar-benar sebetulnya karena berhenti sampai di situ gitu. Membuat yang aslinya ada dalam blueprintnya Allah itu menjadi sulit kita masuki gitu. Itu penghalang justru. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang, kan dia bilang kan gitu. Kan bukan dia bilang di situ. Ketika dia bilang begini, aku akan mengutus katanya. Kenapa dia? Kenapa bukan Allah? Karena Bapa lebih tinggi. Ya kan? Kalau pengertian kita seperti itu, saudara. Kan dia bilang Bapakku lebih besar dariku. Lalu kenapa dikatakan hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni? Berarti kan dia lebih tinggi dong. Kalau pola pikir kita jadi begitu. Jadi di dalam dia nggak ada hierarki sebetulnya. Makanya kan supaya kita menjadi satu katanya. Jadi kita ini saudara. Cuman kan untuk perjalanan sampai ke situ saudara. Disinilah kita butuh menantikan Tuhan saudara. Kalau mungkin saya dengan buru-buru, misalnya ketika kemarin sudahlah, saya nggak ngerti lagi tuh. Bahkan itu datang lagi saudara. Kemarin itu datang lagi. Karena rasanya kalau misalnya nanti ini besar gitu, pelayanan ini besar, bisakah kita menjamin kita itu tidak membuat kerajaan sendiri?
Bisakah saya menjamin? Bisakah saya menjamin saya tidak merasa lebih baik daripada yang lain? Bisakah? Oh, tak bisa saya menjamin. Bukankah kita terjebak nantinya? Tapi satu sisi, saudara, saya sampai begini jadinya, saudara. Adalah Tuhan. Nggak kuat gitu, Tuhan. Nggak kuatnya begini, saudara. Karena kan generasi di belakang kita, bahkan generasi yang masih hidup sekarang, sebelum mereka jadi sekarang jadi raja-raja, mereka dulu orang yang tulus, saudara. Sebelum jadi sekarang, mereka dulu adalah para hamba. Tapi sesudah menjadi raja, apa yang terjadi? Mereka membangun kerajaan sendiri, saudara. Makanya Tuhan tidak datang di mereka. Betapa kasihannya, saudara. Mereka menjadi seperti Raja Herodes yang membunuh bayi umur 2 tahun itu, saudara. Ketika dia ditipu oleh orang Majus itu, saudara. Itulah yang akan terjadi, saudara. Tetapi apakah kita ini, apakah saya harus langsung meninggalkan? Dulu, saudara, saya pengen meninggalkan itu karena gini, jengkel. Gitu. Jengkel terhadap jemaat. Gitu. Di satu sisi saya frustasi. Karena begini, saudara. Saya tahu waktu saya keluar itu. Saya tahu sudah meninggalkan semuanya. Bahkan saudara sudah lihat hidup saya. Rela menghadapi kehinaan seperti itu. Saya tidak malu. Saya tidak malu dengan dulu mungkin jabatan saya tinggi. Lalu saya menjadi tukang AC seperti itu. Tapi tetap masih sungguh-sungguh terus. Saya rela kalau misalnya pakai motor Pak Twin dulu. Rela bolak-balik jemput anak saya dari sini. Karena nggak ada uang gitu. Untuk ongkos angkot gitu. Tapi ketika melihat jemaat terus seperti itu. Aduh, udah Tuhan. Saya salah kali Tuhan. Lalu ketika sekarang, saudara. Tuhan memberikan kita anugerah. Sekarang saudara dibawa satu keadaan. Bagaimana benar-benar saudara. Ketika saya perbaiki setiap hari, saudara. Tapi bukan seperti dulu lagi, saudara. Merasa sendiri, enggak. Justru saya suka malah. Setiap detail yang rusak apa gitu saya perbaiki. Tetapi saudara, di saat itu juga rasanya gitu. Tuhan itu kayak gini, kayak saya kehilangan waktu saya dengan Tuhan. Jadi gimana nih Tuhan? Gimana sih sebetulnya? Itu benar-benar saudara berkecamuk. Lagi melihat istri saya lagi kayak gitu sakit lagi. Saya cek gitu. Saya tes lagi. Lihat lagi gimana salah itu. Apalagi Tuhan. Kok bisa kayak gini gitu? Gimana kalau teman-teman yang lain juga merasakan seperti ini? Makanya saudara,
Ketika kalau saya tanya saudara gitu ya, gimana? Apa ceritanya? Itu adalah untuk melihat seberapa banyak saudara mengalami firman. Akan menjadi sia-sia, saudara. Kalau selama ini ternyata kita masih biasa-biasa saja. Gimana kabarnya? Ya biasalah, Pak. Saya rasanya kalau dengar seperti itu. Tahu nggak, saudara? Perkataan itu, saudara. Tahu nggak? Di hadapan Tuhan, saudara. Karena sekarang semakin mengerti perasaan Tuhan. Jadi ketika saudara ngomong itu seperti langsung saya merasakan hatinya Tuhan. Gitu. Dan nanti, saudara, ketika saya dengarkan ulang, disitulah baru saya bisa sama seperti saudara. Melihat saya benar-benar, oh kemarin Tuhan bilang kayak gini. Kan agak sulit ya. Bayangkan saudara, bagaimana rasanya ngomong seperti itu, kan sombong rasanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan melindungi kita dari situ, saudara. Saudara tidak melihat seperti itu ternyata. Gitu. Nggak ada pengagungan terhadap manusia. Karena kita sama, saudara lihat. Saudara bisa bergaul dengan saya. Bisa makan sama-sama, biasa berarti kan. Tak mengkultuskan berarti kan. Itu sudah betul, saudara. Tetapi saudara, jadi ketika saudara bilang seperti itu, gimana? Ya, biasalah Pak. Nah, itu saudara. Perasaan Tuhan itu. Karena begini saudara, bagaimana kita mau memuji Tuhan kalau kita biasa-biasa saja? Kalau kita memuji Tuhan dalam keadaan seperti itu saudara, nggak mengalami Tuhan, kejijikan di hadapan Tuhan. Munafik. Munafik. Hambar kata-kata kita. Nggak ada garamnya. Karena kita nggak mengalami Tuhan. Ketika diperhadapkan nanti dengan cobaan, dengan ujian, apa saja, kita nggak kuat. Apalagi kalau sampai kita itu udah ngeluh gitu. Akhirnya kan ngeluh kan. Saudara, itu sebabnya saudara. Ayo, renungkan Tuhan setiap hari. Yang tinggal di dalam saudara. Yang dia bilang sudah masuk ke rumah saudara. Jangan anggurkan dia. Ceritakan masalahmu kepada dia. Ungkapkan. Ngomong. Diam-diam ngomong. Maka diam-diam dia bicara di hati kita. Dia sudah datang kedua kali. Kita nggak boleh lagi kembali ke belakang. Kita nggak boleh lagi seperti anak-anak yang harus mendengarkan firman yang sangat mengasihi kita. Enggak. Kita diizinkan ngalami hatinya. Ngalami perasaannya. Supaya kita tidak egois mikirkan diri kita sendiri. Kita diizinkan mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Waktu kita bertanya. Waktu kita ungkapkan. Pasti dia cerita kepada kita. Pasti sudah. Waktu kita hambar. Kita merasa hampa. Ceritakan sama Tuhan. Maka dia pasti. Kehadirannya nyata lagi. Sampai saudara. Terciptalah dalam kita. Kita tidak bisa hidup tanpa dia. Tapi bukan lip service. Bukan karena ada orang yang ngajar kita. Tapi kita punya pengalaman sendiri. Betapa hampanya hidup tanpa Tuhan.
Baik, saudara. Puji Tuhan. Nanti malam kita lanjutin ya. Baik, puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau sudah mengajari kami. Engkau sudah menyatakan perasaanmu terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami semakin lama semakin mengenal Engkau. Semakin lama kami semakin taat dengan penuh kasih. Kami dengan tekun memakan Engkau setiap hari. Minum Engkau setiap hari. Biarlah perkataan-perkataanmu menjadi nyata di dalam kami. Menjadi pengalaman bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati.